Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Umdatul Fiqh yang disyarah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, yang sampai kita kepada bab asy-syuf'ah. Taqra Syekh. نعم بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي دفعه المشتري الأول. Bab asy-syuf'ah. Syuf'ah adalah hak seorang untuk mengambil alih bagian sekutunya dari tangan pembelinya dengan memberikan sejumlah nilai kepada yang diberikan kepada pembeli yang pertama. Nah, Ya. Syuf'ah adalah mengambil hak orang lain dengan paksa. Hak tersebut dari orang lain itu didapatkan dari teman syirkahnya. Berarti sebelumnya ada syirkah. Namanya Ahmad, Ali, mereka membeli tanah atau kebun atau gedung. Anggap nilainya kebun atau gedung itu 1 miliar rupiah atau rumah. Ahmad menyetorkan dana sebanyak 400 juta. Ali menyetorkan dana sebanyak 600 juta. Berarti porsinya 60-40. Atau porsinya 50-50. Ahmad 500 juta, Ali 500 juta. Manfaat dari objek yang dibeli, dari kebun atau dari gedung tadi milik mereka bersama. Di tengah jalan, mungkin setahun 2 tahun, atau mungkin sebelum 1 tahun, salah satu pihak mungkin ingin butuh uang tunai. Dia jual bagiannya tadi, ya, tanpa memberitahukan kepada teman syirkahnya. Anggap dalam kasus tadi Ali, dia butuh dana tunai untuk keperluan mungkin sekolah anaknya, maka tanpa dia beritahukan ke Ahmad, dia jual ke yang ketiga, yaitu namanya Amir. Amir, kamu tahu kan ini tanah ini sekarang harganya naik pasarannya. Ya, dulu kami beli 1 miliar, ya, sekarang harganya sudah 1,3. Ada kenaikan 30%. Saya jual ke kamu, kata Ali, ya, dengan kenaikan cuma 15%. Jadi saya beli dengan barang dengan Ahmad, saya 500, beliau 500, saya jual kepada kamu umpamanya dengan harga 650. Atau saya turunkan lagi lah 600 biar cepat. Saya butuh dana tunai. Lalu Amir setuju. Dia bayar kepada Ali. Berarti sekarang yang menjadi syirkah adalah Amir dengan Ahmad. Ahmad tidak tahu proses jual beli antara Ali dengan Amir. Ketika dia mengetahui, dia berhak mengatakan kepada Amir, saya mempunyai hak, berapa engkau beli dari Ali? Saya dengar engkau beli dari Ali 650. Iya betul. Ini 650 juta, tidak ada hak kamu di tanah atau di gedung ini atau di kebun ini. Ini dinamakan dengan syuf'ah. Hak dari teman syirkah
untuk mengambil hak yang berpindah kepada pihak ketiga dengan cara pembelian, tapi tidak diambil begitu saja, diberikan imbalan yang sama dan sifatnya bukan jual beli, bukan tawar menawar. Ya, berapa dia beli dari awal itu yang dibayarkan. Ya, Islam memberikan hak ini kepada dua orang yang bersyirkah. Ya, sebagian mayoritas para ulama mengatakan hanya untuk tanah yang belum dipisah. Mazhab Hanafi lebih luas, baik untuk tanah ataupun non tanah. Yang intinya adalah si Ahmad dengan Ali dulu mereka beli bersama mungkin karena ada kecocokan, ada body chemistry. Ya, mungkin sama-sama pernah kerja bareng di satu perusahaan dan sudah terbentuk hubungan baik, atau memang sama saudara, seayah, seibu, memang akur dan seterusnya. Bila diganti posisi Ali oleh Amir, Ahmad mungkin dengan Amir tidak begitu serak, butuh waktu lagi untuk hal tersebut, sehingga dengan demikian Ahmad mendapat mudarat. Dan kaidah dalam Islam, la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat di awal dan balasan. Dalam hal ini, bila tidak ada syuf'ah, tentu Ahmad mendapat mudarat. Kalau kita katakan, kan tidak boleh juga mengangkat mudarat dengan mudarat. Berarti potongan kedua dari hadis tadi. Si Amir dalam kasus tadi tidak dapat mudarat karena uangnya kembali penuh. Tidak dikurangi uang yang dia bayar. Ini secara garis besar yang dimaksud dengan syuf'ah itu. Walau praktiknya di lapangan, di hukum perdata di negara manapun, ini mungkin tidak banyak diterapkan. Tapi dalam Islam ada, kalau umpamanya kasus ini terjadi, kadang awalnya suami istri, umpamanya mereka beli barang, rumah atau properti, lalu qadarullah berpisah, cerai, ya, kemudian dia jual ke pihak mana, sehingga salah satu mendapat mudarat, bisa jadi suami atau istri. Dalam Islam ada hak ini. Maka syirkah syarik serta peserta syirkah yang satu bisa mengadukan ke pengadilan. Ya, kasusnya saya mau ambil hak, ya, 50% dari kepemilikan rumah yang saya beli dulu berdua mantan istri saya. Sekarang mantan istri saya sudah menjualnya ke pihak ketiga yang saya tidak nyaman dengan pihak ketiga itu. Maka Tuan Qadilah yang memutuskan hal tersebut. Dia panggil pihak ketiga, berapa kamu beli dari mantan istri si fulan, kemudian sekian 100 juta. Maka dia perintahkan, Tuan Qadi memerintahkan mantan suami tadi membayar sejumlah uang tadi, diserahkan oleh Tuan Qadi, dan Tuan Qadi membuatkan keputusan tanah 100% milik suaminya tadi. Ya. Tafadhal Syekh. ولا تجب ألا يستحق الشفعة إلا بشروط سبعة. Dan tidak ada kewajiban di dalam mengambil alih syarik bagiannya. Tidak ada hak eksekusi. Nah, tidak ada hak eksekusi di dalam bab ini kecuali dengan 7 persyaratan. Ya. Ahaduha al-bay'. Yang pertama adalah dalam jual beli. Ay labudda an takuna hissat asy-syariq qad intaqalat ila syakhsin al-akhar bil bai'i. Yaitu perpindahan hak sekutu kepada yang lain, berpindah dalam akad jual beli. Fala tajibu fi mawhub wala mawquf wala iwad al-khalqi wala khulu'i wala sadaq.
Dan hak syufa tidak harus dipenuhi jika pengalihan Tidak bagian bisa dilakukan. dilakukan melalui proses hibah, wakaf, kompensasi khulu' dan juga mahar. Li'annahu intaqala bi ghairi 'awad. Karena perpindahan ini dengan tanpa ada hak ganti. Ayat falam tajibu fi syuf'ah kal miras. Maka tidak wajib syuf'ah sebagaimana al-miras, yaitu waris. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تجب في كل ما ينتقل إلى الشخص باختياره سواء كان بعوض أو بغير عوض. Dan sebagian ahli ilmu, para ulama berpandangan bahwa syuf'ah ini wajib atau bisa dilakukan, yaitu berpindah dari satu orang ke yang lain dengan kehendaknya, baik itu dengan adanya iwad atau dengan tanpa adanya iwad, imbalan. Wa ya'khudhuha asy-syafi' biqimatiha allati tastahiquha fi suq. Dan Syafi' mengambil haknya dengan nilai yang sesuai dengan standar harga pasar. Lianna syuf'ata innama syuri'at liizalati dharar. Karena sesungguhnya syuf'at disyariatkan di dalam rangka untuk menghilangkan kemudaratan dari sekutu. Wa hadha mawjudun fi hadhihi as-suwar. Dan ini jelas ada di dalam penggambaran ini. Dalam bentuk-bentuk tadi, dalam hibah, dalam wakaf, dalam terus. Fawajabat syuf'ah fiha lisyarik. Maka wajib berlaku syuf'ah dalam hal ini kepada syarik kama fi halil bai', sebagaimana di dalam akad jual beli. Nah. Ya. Syarat yang pertama syuf'ah bisa dilakukan adalah perpindahan dari syarik tadi kepada pihak ketiga di luar syirkah tadi dengan cara menjual belikan. Ya. Dengan cara menjual belikan. Dalam kasus Ahmad, Ali, dan Amir tadi. Ali tadi menjual ke Amir. Ya. Itu Ahmad bisa memiliki hak syuf'ah. Bagaimana kalau berpindah bukan dengan cara Ali menjual kepada Amir, tapi dengan cara lain, seperti hibah. Ali mengatakan, Amir, ini 50% hak saya di gedung ini, hak saya di kebun ini, ya, atau hak saya di ruko ini, saya hibahkan kepada kamu. Atau wakaf. Dia mengatakan, hak saham saya, bagian saya 50% di tanah ini, sudah saya wakafkan untuk kepentingan dakwah di jalan Allah. Ya, berarti tidak bisa mengambil manfaat. Tidak bisa dia jual yang 50% tadi. Ya. Maka setiap dapat manfaat dari kebun tadi menghasilkan 50% untuk si Ali. Ali menyerahkannya untuk kepentingan dakwah di jalan Allah. Ya. Wala iwadu khulu' juga si ini kalau khulu' berarti dia perempuan. Kasusnya bukan Ahmad dengan Ali tadi. Anggap kasusnya suami istri. Suami istri ini membeli rumah berdua dengan uang mereka masing-masing 50-50. Istri mungkin buat uang dari orang tuanya atau nafkah dari suami yang dikumpul-kumpulkan. Ketika mereka membeli sebuah lahan, istri mengatakan, saya ikut 50%. Ya, baik. Berarti ini menjadi milik berdua. Dengan porsi modal 50-50 tadi. Ya. Lalu si istrinya ini cerai dengan suaminya. Dan dia menikah lagi dengan yang lain. Lalu suami yang kedua ternyata tidak baik juga. Dia ingin minta khulu', yaitu talak melalui pihak pengadilan, bukan melalui suami. Pihak pengadilan umpamanya menjatuhkan hak khulu' istri dengan syarat mengembalikan
mahar suaminya. Mahar suaminya tadi anggap nilai umpamanya 500 juta. Dan itu sama dengan nilai 50% dari kepemilikan si istri ini pada tanah dengan suami pertama. Lalu dia mengatakan, ya ini saya bayarkan pembayarannya dengan hak 50% saya pada tanah X tersebut. Dalam kasus ini, si suami pertamanya tidak bisa melakukan syuf'ah. Ini menurut pendapat pertama. Ya. Wala sadaq juga kalau dia diberikan imbalan dari mahar. Ya. Kakak beradik mereka membeli suatu lahan, suatu kebun, ya. Lalu si kakak, si abang itu menikah dan dijadikan maharnya 50% hak dari kebun tersebut. Ketika adiknya tahu, dia tidak bisa mengambil hak syuf'ah untuk menguasai seluruhnya. Ya. Apa dalilnya? Kal mirath. Subhanallah. Para ulama, para fuqaha kita itu satu dua kata tapi sangat dalam maknanya, Ustaz. Kal mirath. Nah, Kias terhadap kasus waris. sahih. Ya. Sebagaimana perpindahan harta kepada ahli waris itu tidak bisa ada syuf'ah. Ya. Fahum syuraka'u fi thulus, kata Allah. Mereka bersyirkah dalam sepertiga tersebut. Ya. Dalam kasus saudara si ibu, jumlah mereka lebih dari satu orang. Mereka mendapatkan sepertiga bersyirkah. Apakah ada hak saudara si ibu yang lain untuk ketika salah satunya menjual sahamnya ke yang lain, dia mengatakan, saya mau syuf'ah? Tidak. Ya. Tidak ada syuf'ah dalam hal tersebut. Maka dikiaskan dengan hal ini adalah perpindahan harta yang tidak dengan cara jual beli. Berarti dalilnya adalah kias. Cuman cara menata kiasnya yang butuh ilmu kias. Di sini berarti asalnya adalah hukum tentang waris, fara'nya adalah tentang syarat syuf'ah. Bahwa syarat syuf'ah haruslah perpindahannya dengan jual beli, tidak bisa dengan non jual beli seperti hibah, wakaf, atau khulu, atau mahar. Ini pendapat mazhab merupakan mazhab mayoritas para ulama dan mazhab dalam mazhab dalam mazhab Hambali. Akan tetapi menurut sebagian ahli ilmu, ya, qara'at ya Syekh? Khalas. Menurut sebagian para ulama ahli ilmu, hak syuf'ah itu walaupun perpindahannya bukan dengan jual beli, dengan hibah, dengan wakaf, iwadul khudu' atau sebagai mahar, tetap juga ada hak tersebut bisa digunakan. Ya. Lalu bagaimana caranya? Kalau dalam kasus Ahmad, Ali, Amir, kan jelas harga jual Ali kepada Amir tadi 650 juta. Kalau hibah kan nggak ada jual beli. Wakaf kan nggak ada jual beli. Ya. Dalam kasus ini, ya, si Syafi', anggota syirkah yang merasa terzalimi tadi,
karena teman syirkahnya menjual ke pihak ketiga, dia berhak mengambil itu, lalu pihak pengadilan menetapkan, pihak tuan qadhi menetapkan berapa harga pasarnya. Ditanyalah para appraiser, ini para penilai aset, ini aset di sini berapa per meter, ya, karena tidak ada transaksi jual beli. Oh, per meter seumpamanya 10 juta. Ya udah, dinilai ada berapa, umpamanya 500 juta. Ya udah, kamu Syafi', teman syirkah yang terzalimi, bayar 500 juta. Ya. Apa alasan dari pendapat yang kedua mengatakan bahwa syuf'ah juga berlaku dalam kasus yang perpindahan harta syirkah tadi, bukan dengan cara jual beli, ya. Kalau dalil yang pertama tadi adalah qiyas, ya. Dalil pendapat sebagian ulama ini, li'anna syuf'ata innama syuri'at li'izalati ad-darari 'ani syarik. Syuf'ah disyariatkan untuk menghilangkan mudarat dari teman syirkah. Berarti ini dalilnya adalah maslahah. Bagian dari maslahah dinamakan dengan maqasid syariah, yaitu raf'ul haraj atau raf'ul darar, mengangkatkan kemudaratan. Ini bagian dari maqasid syariah, bahwa syariat Allah turunkan untuk mendatangkan maslahat, bukan dan untuk menolak mudarat. Dan bila hak syuf'ah tidak ada, akan mendapat mudarat teman syirkah tadi. Sebagaimana mudarat terjadi pada transaksi perpindahan ke pihak ketiga dengan jual beli, begitu juga mudarat terjadi pada teman syirkah dengan perpindahan dengan hibah atau wakaf atau imbalan dari khulu' ataupun mahar. Karena ilatnya di sini ada sesuai dengan tujuan syariat, dan dalil maqasid syariat atau dalil maslahah tadi, dia bagian terpisah dari qiyas. Para ulama usul fikih mengatakan begini, Ustaz, bahwa untuk bisa mengkiaskan ada namanya takhriju al-illah sama tahqiqul illah, takhrijul illah. Setelah mencari illat itu ada munasabah. Munasabah ada suatu kaedah yang mendatangkan maslahat atau untuk menolak mudarat. Kalau dia ada sifat yang mundhabit, dinamakan dengan qiyas. Kalau tidak mundhabit, dinamakan dengan maslahah mursalah. Ya. Yang mundhabit ini maslahah juga. Ini dia yang maqasid syariah. Dan dia gabungan dari banyak dalil. Sehingga dalil maqasid syariah itu memang kuat dia. Tapi dia di bawah nas tentunya. Karena dia adalah makna dari nas. Makna dari nas tidak bisa membatalkan nas itu sendiri. Ya. Karena sebagian orang banyak menggunakan dalil maqasid syariah itu untuk menafikan nas. Mereka mengatakan memang ekonomi bisa tanpa bank. Kalau bank itu riba, untuk ekonomi tidak bisa. Sedangkan maqasid syariat, orang hidup berekonomi. Ini menafikan nas. Ini maslahah Anda, maqasid syariah Anda tidak benar. Tidak mungkin bertentangan antara nas dengan maslahat manusia. Karena nas Allah turunkan dalam kitabnya dan sunnah nabinya untuk kepentingan manusia. Lalu yang salah siapa? Cara logika berpikir Anda yang salah.
Ya, ya, seperti itu. Maka dalam kasus syuf'ah ini, wallahu alam, pendapat kedua bahwa tidak diharuskan perpindahannya dengan cara jual beli, ini yang lebih kuat. Ya, karena dalilnya tadi adalah dalil maqasid syariat, yaitu raf'u ad-darari. Sedangkan dalil pertama hanyalah kias. Ya, baik. الثاني persyaratan yang kedua أن يكون إقارا وما يتصل به من الغراس والبناء. Itu objek yang dialihkan, mengambil alihan adalah berupa bangunan dan yang berhubungan dengannya seperti kebun dan properti atau bangunan. Fala tajibu fi ghairi al-iqar. Maka tidak wajib dalam hal atau objeknya selain bangunan. Kal manqulat, seperti sesuatu yang bisa dipindahkan, min thimarin wa hububin wa syajarin wa hayawanat wa thiyab wa nahwiha. Seperti buah-buahan, biji-bijian, pohon, pepohonan, hewan, pakaian dan yang semisalnya. Lima thabata an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, sesuai dengan apa yang telah sabit dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam. Fi kulli malin lam yuqsam. في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا syuf'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan berlakunya syuf'ah itu pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila telah dibatasi dan diatur peraturannya, maka tidak berlaku syuf'ah. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa dhahaba ba'du ahlul ilmi ila anna syuf'ata thabatat fi kulli syai'in mushtarak. Tathbutu fi kulli syai'in mushtarak. Dan sebagian para ulama berpandangan bahwa syuf'ah sabit dalam setiap hal yang di dalamnya ada perserikatan li umumil hadis tsabik, dengan keumuman hadis tersebut, wa li anna al-illat allati thabatat fiha biha syuf'a lisyariki fil ard wa hiya daf'u ad-darar anhu. Karena illat dari penetapan syuf'ah bagi sekutu fil ard, dalam hal tanah, itu bertujuan menahan atau menghilangkan kemudaratan darinya. Mawjuda fi syirkati fi ghairiha. Dan ini juga berlaku dalam persekutuan dalam selain tanah. Wa hadha huwal aqrabu. Dan ini lebih benar. Naam. Syarat yang kedua agar bisa syafi' atau anggota syirkah itu satu besar syirkah itu untuk mengeksekusi hak syuf'ahnya, pertama tadi perpindahannya dengan jual beli menurut jumhur. Ya. Yang kedua bahwa objek syirkah, makanya tadi saya contohkan dalam gedung dan kebun. Ini menurut jumhur para ulama. Bahwasanya objek syirkah haruslah aqar. Aqar itu properti berupa tanah, bangunan, seperti itu. Wa ma yattasilu bihi minal ghirasi wal bina'i. Tanah dan bangunan dan yang berhubung dengan hal tersebut seperti pohon tua. Ya. Kalau palawija gampang dilepas, tapi pohon tua ada kelapa, ada pohon durian, ada pohon manggis, pohon mangga. Itu termasuk akar. Wal bina, dan ada gedung, ada bangunannya. Ini syarat yang kedua. Kenapa ada syarat harus bangunan tersebut? Kenapa harus objeknya hanya terbatas pada tanah dan properti? Para ulama mengambil ini sebagai syarat bukan ngacak, bukan ngasal. Ada landasan hukumnya, yaitu hadis Jabir. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata,
bahwa Rasulullah SAW memutuskan menjadikan syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Ya. Hadis pertamanya setiap harta yang belum dibagi. Lanjutannya فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ, bila sudah terjadi batasan. Namanya mereka dulu beli tadi 50-50 suami istri. Lalu kata istrinya khawatir dia dizalimi atau suaminya khawatir dia menzalimi. Daripada kita khawatir saling zalim, ya udah, bagaimana kita pagar? Ya udah dihitung. Cara disepakati caranya lurus ke utara atau lurus ke barat, sepakati mereka. Lalu mereka mengatakan yang kanan, wah ini yang kanan berbatasan dengan tanah orang, tidak dengan jalan. Rugi saya kalau ukurannya harus sama 50-50 juga. Ya udah kamu naikin dikit, berarti kamu meterannya ditambahkan dengan nilai. Artinya mereka sepakat. Lalu dibikin batas pagar. Ya. Dalam hadis Jabir tadi, bila sudah diletakkan batas tadi, wasurifatit turuk, dan dibuatkan jalan sebagai pembatas, ya, dibuat jalan di antara dua tanah tadi, maka tidak ada lagi syuf'ah. Alaha syuf'ata. Ya. Bagian kedua inilah hadis ini yang digunakan dalil oleh jumhur para ulama bahwa kasus ini adalah harta yang sifatnya properti. Tidak bisa kalau mereka bisnis dagang bukan properti. Dua orang suami istri dagang sayuran. Dari awal memang modal dari suami. Tapi istri ikut membantu dan dia tidak minta upah. Dia mengatakan saya tidak mau upah, saya maunya bagi hasil. Dan setiap bagi hasil istri mengatakan bagian dividen saya masukkan menjadi saham. Sepakat terus mereka setiap tahun tambah saham istri nambah terus. Ya, sama 50-50 jadinya. Lalu sekarang mereka ingin lalu istri menjual saham perusahaan usaha sayur tadi ke pihak ketiga, ke adiknya atau ke siapa dia butuh uang tunai. Apakah suaminya bisa mengambil hak syuf'ah? Karena ini bukan tanah, bukan gedung. Ya, ya. Kalau berdasarkan pendapat jumhur para ulama tadi, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di masa Rasulullah kasusnya adalah tentang tanah. Ya, tentang tanah. Sebenarnya diriwayatkan oleh Jabir yang dikeluarkan hadisnya oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi alhamdulillah sebagian ahli ilmu berpendapat lain. Fi kulli syai'in mushtarakin. Setiap apapun yang bersyirkah. Ya, setiap apapun yang bersyirkah. Apa dalil mereka? Awal hadis tadi kan jelas. Fi kulli malin lam yuqsam. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syuf'ata fi kulli malin lam yuqsam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Ya. Dan penyebutan kasus tidak membatasi, tidak menjadikan taksis. Ya. Ini dalilnya. Keumuman awal, potongan awal dari hadis tadi. Fi kulli malin lam yuqsam. Ya.
Dan pendapat sebagian para ulama ini yang lebih kuat menurut Syekh Abdullah bin Jibril. Karena sekarang perusahaan-perusahaan PT ya, itu memang sekarang sudah dibenarkan PT dengan satu nama, sebelumnya tidak. Kalau dia tidak bisa menguasai, pada awal pembuatan PT 3 orang sudah ada body chemistry-nya, sama-sama nyaman begitu. Lalu salah satu butuh dana tunai, ya, ingin dia jual, keluar sahamnya, ya, agak repot, ya, atau diam-diam dia jual, maka tentu akan mendapat mudarat 2 anggota syirkah yang lain. Maka dalam hal ini juga bisa ada syuf'ah. Menurut pendapat sebagian ahli ilmu. Tapi tentu kalau prakteknya tergantung tuan qadinya seperti apa yang dia pilih. Kalau dia pilih saya milih pendapat jumhur, kata dia, apa boleh buat. Ya, asal dia tahu bahwasanya ini syariat syuf'ah ini untuk menolak kemudaratan. Dan kemudaratan pada harta, tanah dan lain-lain ada, pada yang lain juga ada. Dan syuf'ah ini subhanallah sangat menjadi solusi ketika terjadi kasus waris. Ya, jadi kasus waris terkadang, ya, anggota waris menghalangi untuk menjual ke pihak lain, ya, tanpa memberikan solusi, ya, mendapatkan mudarat yang lain. Yang satu mengatakan ini khusus untuk keluarga kita saja, tapi yang satu dia butuh dana tunai, dia jual ke pihak lain, ya silakan, nanti Anda punya uang, beli lagi dari dia, ambil dengan hak syuf'ah. Ya, bukan dengan cara menghalang-halangi anggota keluarga Anda, anggota ahli waris yang lain untuk mengeksekusi haknya dia, mengalami kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya. Ada 7 syaratnya, Ustaz. Nakfi. Baik. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Ridwan Tirmidzi telah menjelaskan 2 persyaratan dari syuf'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Rizal Singkawang, Kalimantan Barat. Pak Rizal di Singkawang. Silahkan Pak, pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, Allah barakallah. barik fiik. Begini Ustaz, cuma mau minta izin, apakah boleh ketika ada saudara atau orang lain menanyakan masalah fikih muamalah, jadi diambil dari potongan kajian Ustaz seperti ini, bahwa jawaban Ustaz begini gitu, untuk menjawab mereka, apakah boleh diizinkan Ustaz? Nah, Masya Allah. itu saja Pak Rizal. Jazakallahu khairan. Baik. Assalamualaikum Allah warahmatullahi barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban potongan kajian belum tentu pertanyaannya sama, belum tentu kasusnya sama. Ya, kalau Anda mengatakan saya dengar Ustadz Fulan dalam kasus ini mengatakan seperti ini. Bila orang itu menanyakan kasusnya sama persis, tidak ada masalah. Tapi terkadang jarang-jarang kasus sama persis itu terjadi berulang. Ya. Dan bila kasusnya sedikit ada perbedaan, itu butuh ijtihad baru. Tidak boleh Anda memberikan, oh boleh Ustaz Ridwan di dalam kasus ini, berarti Anda memiliki ijtihad lagi. Itu para ulama menamakan dengan takhrij. Takhrij itu bagian dari ijtihad dalam skup yang lebih kecil, area lebih kecil dalam mazhab. Ya. Sebaiknya Anda mengatakan saya mendengar penjelasan dari Ustadz Fulan dalam bab ini potongannya silahkan kamu pahami. Sehingga Anda tidak berfatwa. Nah, ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar. Orang yang berani berfatwa itu sangat berani masuk neraka.
Dan itu dia bagian dari fatwa. Wabillahi taufiq. Kami angkat pertanyaan yang sudah masuk via chat WhatsApp. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pembahasan dan ilmunya. Pertanyaannya, saya berada di sebuah lembaga atau institusi yang memang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dan tidak sedikit saya melihat adanya suap menyuap di dalam proses pelayanan tersebut. Sudah ada bentuk nasihat, akan tapi untuk kemudian menyampaikan kepada pihak atasan saya belum berani, Ustaz. Mohon nasihatnya dan bagaimana hukumnya ketika saya tetap bertahan dalam status atau tanggung jawab yang memang saya tetap menjalankan sesuai dengan ketentuan SOP lembaga dan menghindari suap tersebut. Jazakallah khairan. Ini ditanyakan beliau apa? Bagaimana nasihatnya, Ustaz? Apakah saya tetap bertahan di dalam lembaga atau institusi yang memang banyak penerapan suap menyuap di dalamnya? Ya, masalah ingin bertahan dan tidak, keputusan berada di tangan Anda. Nah, Tentu orang ingin selamat, tidak bermain api. Dan apinya bukan api biasa, api neraka. Ya. Kalau saja sering mengingatkan jangan bermain api, itu api dunia. Nah, sahih. Ini jangan bermain api neraka. Ya. Akan tetapi bagi orang yang memiliki keinginan yang kuat dan minta bantuan kepada Allah, Allah mudahkan. Nah, Ya. Memang kalau Anda keluar itu lebih baik bagi diri Anda, tapi tidak ada perbaikan di institusi tadi. ya. Sebelum Anda keluar, obrak-abrik dulu di situ. Sampaikan ke atasan, laporkan ke pihak yang berwenang, ke KPK. Dilanjutkan penyidikan dan tidak ada urusan Anda. Anda sudah menyampaikan kewajiban, Anda sudah berpahala. Malaikat Efeknya kemudian Anda dipecat dan diberhentikan, itu lebih baik. Anda keluar sebagai pemenang daripada Anda keluar sebagai resign, ya, berhenti. Selamat agama Anda, iya, tapi tidak ada nilai juang, nilai dakwah dalam jihad, dalam Fisabilillah, ya, jihad dalam suap menyuap di Indonesia, dalam korupsi Indonesia itu lebih penting daripada angkat senjata Anda. Kalau Anda angkat senjata dikejar oleh pasukan anti teror. Tapi kalau Anda angkat ngomong jihad tentang korupsi, insya Allah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu lakukan. Kalau ada 10 saja orang seperti Anda diviralkan, kemudian insya Allah banyak perbaikan ke depan. Tapi syaitan kadang kuat rayuannya. Kamu ambil jalan aman aja lah, keluar aja dah. Sehingga tidak ada perbaikan yang pernah muncul. Wallahu taufiq. Nah, jazakallah khair, demikian akhi, barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan dan sebagaimana disampaikan oleh Ustadz, ya semoga disampaikan dakwah yang hikmah tentunya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan zakat. Ada sejumlah pertanyaan yang sama. Apakah diizinkan Ustadz memanfaatkan zakat mal pribadi saya untuk membantu merenovasi masjid di kampung? Dan pertanyaan yang sama juga, sejumlah DKM masjid menerima zakat kaum muslimin, lalu kemudian sebagian dimanfaatkan untuk merenovasi masjid. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Kesepakatan para ulama, tidak ada tempat penyaluran zakat, mustahik zakat itu masjid, tidak ada. Ya. Fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah, kan untuk masjid, ya. Maka janganlah, ya, kebutuhan masjid sebetulnya dia memang butuh harta untuk operasional dan seterusnya, tapi mindset orang kaum muslimin sekarang, masjid itu sesuatu yang megah, sesuatu yang wah, padahal kemampuan orang di sana tidak ada. Terkadang ada orang luar yang mampu membangun, tapi kemampuan orang setempat tidak ada untuk operasional, sama aja.
Saya buatkan Anda di sini masjid 20 miliar umpamanya, 100 miliar. Tapi lakukan operasional sendiri. Operasionalnya per bulan 1 miliar. Ya. Sedangkan orang-orang hidup di sana dengan gaji UMR. Itu malah menjadi beban bagi orang kampung itu. Orang daerah tersebut. Maka ya, jangan mencari celah zakat untuk masjid. Dan tidak sah zakat Anda berikan untuk masjid. Kecuali dalam kondisi darurat. Tidak ada masjid di kampung itu lain hal. Ya. Tidak ada masjid di kampung itu, bisa dengan cara darurat ya. Bisa dengan cara zakat diberikan kepada fakir miskin. Lalu fakir miskin itulah yang menyumbang zakat yang mereka terima sebagian untuk membangun masjid. Kalau dia yang mau, bagi yang tidak mau jangan dipaksa. Kamu kalau nggak ngasih ke masjid, nggak kasih zakat, enggak, itu tidak sah zakatnya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Jakarta Barat. Izin bertanya, Ustaz, saya pedagang keliling di mana saya memarkirkan gerobak dagangan saya di jalan atau gang perkampungan. Tapi saya usahakan pengguna jalan lain bisa lewat ketika saya sedang parkir atau dagang. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Dan kalau tidak diperbolehkan, bagaimana solusinya? Dan pertanyaan yang sama, Ustaz, di Jakarta Timur juga disampaikan. Masih berkaitan dengan pembahasan yang sama, Ustaz. Saya saat ini sulit sekali memarkirkan kendaraan dan saudara-saudara yang juga datang ketika banyaknya pedagang-pedagang yang berdagang di pinggir-pinggir jalan. Tadi awalnya cuma satu, sekarang jumlahnya cukup banyak dan menyimpan gerobaknya di pinggir-pinggir jalan. Bagaimanakah nasihat yang disampaikan, Ustaz? Bolehkah saya meminta pihak RT RW untuk melarang mereka berjualan, atau apakah ada ketentuan dalam bab syariat, dalam bab ini dalam syariat? Nah, yang satu pedagang, yang satu pemilik rumah. Ya akhwati fillah. Kalau memang Anda memiliki lahan, ya bagi hasil dengan para pedagang keliling tadi. Silakan di sini jualan daripada lahan Anda kosong. Ya, nggak dimanfaatin juga. Pakai, nanti kasih saya 5% atau 7% dari omset setiap harinya. Ya, Anda tenang berjualan, gerobak Anda aman, ya, tidak mengganggu orang dan tidak menzalimi orang lain. Karena rezeki yang Anda dapatkan sudahlah kecil, kemudian tidak berkah karena banyak orang yang terzalimi. Ya. Wabillahi taufiq. Masya Allah. Nah, jazakallah khair atas nasihatnya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali selanjutnya pertanyaan dari ikhwah pemirsa Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang bertanya, ada yang menyampaikan, kalau harta waris disetujui oleh ahli waris untuk dibagi sama rata, maka pembagian berdasarkan Al-Quran tidak berlaku. Bagaimanakah pernyataan ini, Ustaz, dari Muhammad Amin di Sumatera Selatan? Ketentuan Allah itu wajib dilakukan. Ya, alam semesta ketika mereka menentang ketentuan Allah, terjadi kehancuran. Ya, maka selain manusia tidak berani bermaksiat kepada Allah karena efeknya besar. Ya, bagaimana kalau jantung Anda tidak turut kepada aturan Allah? Bagaimana paru-paru Anda tidak turut dengan aturan Allah? Mati dia lagi. Ya, begitu juga Anda. Allah sudah memberikan ketentuan, satu bagian anak perempuan, 2 bagian anak laki-laki. Setelah dibagi nanti, bagi saudara laki-laki, anak laki-laki yang ingin membantu saudari perempuannya, mau menghibahkan 100%, silakan. Ikuti ketentuan Allah. Setelah itu, jadi milik Anda, Anda bebas dengan harta Anda tersebut. Wabillahi taufiq.
Alhamdulillah, jazakallah khair. Ustaz, demikian. Akhi, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sudah saya sudah ada uang belanja yang tetap tiap bulannya Ustaz dari suami. Dan saya punya penghasilan kontrakan juga senilai 5 juta per bulan. Kadang itu habis uang kontrakannya dan kadang masih tersisa. Pertanyaan beliau, apakah saya wajib zakat Ustaz? Dari Ibu Ade di Jakarta Ustaz. Tinggal Ibu Ade lihat di akhir tahun biasanya berzakat di bulan apa. Kalau di bulan Ramadan tahun ini umpamanya di tanggal 10 Ramadan biasanya Ibu berzakat. Lihat di 10 Ramadan uang Anda masih di atas nisab atau sudah turun. Nisab 85 gram emas sekarang mungkin sekitar 130 juta rupiah. Lihat uang-uang yang dapat nafkah dari suami tadi, kemudian kontrakan dan lain-lain, berapa nominalnya. Anda hitung, alhamdulillah 140 juta. Berarti ada kewajiban zakat, Anda kembalikan 2,5%. Atau Anda bagi 40. Bila ternyata Anda sampai hanya 120 juta, tidak ada kewajiban zakat. Ingin bersedekah silahkan, tapi kewajiban zakat tidak ada. Ya, wabillahi taufiq. Jazakallah khair Ustaz, demikian Ibu Ade, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Jakarta. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya karyawan perusahaan servis elektronik bagian TV Ustaz. Suatu waktu bekerja di rumah konsumen perbaikan TV dan saya tidak sengaja memecahkan TV konsumen. Pertanyaan saya, apakah saya sebagai karyawan harus mengganti biaya TV pecah dengan biaya sendiri atau biaya ditanggung oleh perusahaan tempat saya bekerja Ustaz? Ya, dalam Anda menjadi karyawan suatu perusahaan, tentu yang menanggung kerugian ini tetap pihak yang menyebabkan kemudaratan tadi. Bila tidak sengaja, tentu perusahaan Anda lah yang menanggung. Tapi yang dibutuhkan seperti apa unsur ketidaksengajaan itu. Bila semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan dan terjadi kasus itu, iya perusahaan yang menanggung. Ya, wabillahi taufiq. Jazakallah khair, demikian akhi, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan saham, Ustaz izin bertanya, perusahaan Ana pada tahun 2023 melakukan IPO dan setiap karyawan dapat jatah saham. Saham tersebut bisa dijual lagi setelah 1 tahun. Pada tahun 2024 ada pembagian dividen. Pada akhir 2024 setelah 1 tahun kepemilikan saham, Ana jual saham tersebut. Pertanyaannya, apakah uang hasil penjualan saham dan dividen tersebut halal untuk Ana gunakan? Dan perusahaan Ana bergerak di bidang IT dan sepengetahuan Ana ada sebagian transaksi riba untuk permodalan. Transaksi permodalan dengan riba berarti dia bukan mendapatkan dana riba, tapi perusahaannya akan membayar bunga riba. Apa yang dilakukan dengan menjual itu sudah benar. Ya, apakah dividennya dan uang penjualan saham halal? Jawabannya halal. Wabillahi taufiq. Demikian akhi, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di baik di Depok 6. Ustaz, mahar yang kita terima berupa emas, apa nantinya akan menjadi harta warisan buat suami kalau kita sudah meninggal, dalam hal ini istri? Kalau dia meninggal, seorang istri dan suaminya masih hidup, dia berhak mendapatkan seluruh harta istrinya. Baik 1/2 atau 1/4. Ya. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suami wafat Ustadz dan memiliki wasiat bahwa rumah yang dimiliki tidak dijual tidak dijual secara umum, tapi dijual kepada keluarga suami, di mana harga rumah tersebut tentu lebih murah dibandingkan harga pasaran, Ustaz. Pertanyaannya, apakah wasiat dari suami ini tetap ditunaikan atau ditunaikan sesuai dengan ketentuan waris? Jazakallah khair. Wala wasiyah. Wasiat itu adalah kalau dia mengatakan harta saya sebagian untuk ini, ya sepertiga. Sekarang dia wafat, ya, lalu dia mengatakan bila saya wafat harta saya begini-begini, Nah, tidak ada haknya lagi dia, Allah. ya, karena itu adalah ucapannya kepada ahli waris, sedangkan Nabi menafikannya. Maka ucapan tersebut dianggap ulgha, ucapan yang tidak ada gunanya. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz. Maka kembali kepada hukum waris, Ustaz, ya. Ya, kepada para ahli waris. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Ayah saya sudah meninggal, Ustaz, tapi ibu masih hidup. Ayah punya harta peninggalan. Apakah harta peninggalan itu harus segera dibagi dalam hukum waris tentunya, ataukah nanti mengingat ibu saya masih hidup, dari Ibu Nur di Jakarta? Dia bila seseorang wafat, harta itu langsung terbagi. Ya, ketika ditahan oleh salah satu, ya, berarti dia menahan hak orang lain. Ya, hanya itu saja. Adapun masalah eksekusi, tinggal disampaikan kepada yang menahan. Terkadang dia tahu, sengaja menahan, berarti dia berbuat zalim. Terkadang dia tidak tahu, karena kebiasaan seperti itu. Maka tinggal diingatkan, agar dia tidak berbuat zalim dalam hidupnya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Kami angkat satu pertanyaan kembali dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, zakat mal yang dibayarkan terlambat dari jadwal seharusnya, bahkan sampai melebihi 1 tahun. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz, dan bagaimana solusinya? Jazakallah khair. Tetap dikeluarkan untuk tahun pada waktu yang terlambat itu dan tahunnya sekarang. Tergantung terlambatnya berapa tahun. Kalau 1 tahun berarti 2 kali dia berzakat. Nah, Dan yang paling penting bertobat kepada Allah Jalla fi'ulah atas dosa besar tadi. Karena melambatkan hak fakir miskin. Ya. Kalau karyawan Anda yang lawan transaksi Anda yang kaya, haknya dilambatkan juga sebuah kezaliman yang besar. Sekarang haknya dilambatkannya hak fakir miskin. Ya, minta ampun kepada Allah dan jangan ulangi kembali. Wabillahi taufiq. jazakumullah khair, Ustaz. Demikian umum dan ikhwah yang bertanya, barakallahu fiik. Alhamdulillah, semoga ini menjadi nasihat yang bermanfaat dan pencerahan bagi kita semua. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian pagi ini, Ustaz, silahkan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, Allah telah menurunkan kitabnya dan telah mengutus Rasulnya. Dan ketentuan Allah, agama Allah telah sempurna. Maka jangan robah. Allah tentukan dalam warisan laki-laki 2 bagian, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Jangan Anda robah semau Anda. Ya. Semoga kita selalu mentaati Allah dalam apapun juga, termasuk dalam urusan harta. Wallahu waliyut taufiq.